semuanya, saya Patricia Dewi Sandoya. Pada video ini saya akan membahas tentang marketing, evolusi pemasaran dari marketing 1.0 hingga marketing 6.0, serta model perilaku pembelian konsumen yang memengaruhi keputusan seseorang dalam membeli suatu produk. Marketing atau pemasaran adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Marketing bukan hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan dengan pelanggan. Dalam materi perkuliahan, marketing dapat dipahami sebagai proses, kreativitas, nilai, dan pertukaran. Proses berarti kegiatan pemasaran dimulai dari mengenali kebutuhan konsumen hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Kreativitas diperlukan agar produk memiliki keunikan dibanding pesaing. Nilai, manfaat yang diberikan produk kepada konsumen. Dan yang terakhir, pertukaran adalah proses ketika konsumen memperoleh produk dan perusahaan memperoleh keuntungan. Dalam pemasaran juga terdapat konsep STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, lokasi, atau gaya hidup. Targeting adalah memilih kelompok konsumen yang paling potensial untuk menjadi sasaran pasar. Dan yang terakhir, positioning, menanamkan citra produk di benak konsumen agar berbeda dari pesaing. Selanjutnya kita mengenal evolusi strategi pemasaran dari marketing 1.0 hingga marketing 6.0. Dunia pemasaran terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Menurut Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya, perkembangan pemasaran dibagi menjadi 6 era. Yang pertama, marketing 1.0 berfokus pada produk, di mana perusahaan menekankan kualitas dan fungsi produk. Yang kedua, marketing 2.0 berfokus pada konsumen, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang ketiga, marketing 3.0 berfokus pada nilai dan emosi, sehingga konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga nilai yang dibawa oleh suatu merek. Yang keempat, marketing 4.0 menggabungkan pemasaran online dan offline melalui media sosial dan platform digital. Yang kelima, marketing 5.0 memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada konsumen. Dan yang terakhir ada marketing 6.0 menggabungkan teknologi dengan empati, sehingga perusahaan tidak hanya memahami kebutuhan konsumen, tetapi juga memberikan solusi yang lebih manusiawi. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemasaran telah berkembang dari yang berorientasi pada produk menjadi berorientasi pada manusia dan pengalaman konsumen. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang model perilaku pembelian konsumen. Jadi, model perilaku pembelian konsumen ini adalah cara untuk memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan saat membeli suatu produk. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, keputusan pembelian konsumen ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, serta unsur pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, beberapa model perilaku konsumen antara lain, yang pertama ada black box model, yaitu konsumen menerima berbagai informasi lalu memprosesnya sebelum memutuskan membeli. Yang kedua ada economic model, yaitu konsumen memilih produk yang memiliki dan yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang efisien. Yang ketiga learning model, yaitu keputusan pembelian dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Yang keempat ada psychoanalytic model, yaitu proses dipengaruhi oleh emosi dan dorongan bawah sadar. Dan yang terakhir ada sociological model, yaitu keputusan dipengaruhi oleh keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Selain model-model tersebut, proses keputusan pembelian konsumen umumnya terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, yaitu ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan.
Dan yang kedua, pencarian informasi, yaitu mencari informasi mengenai produk. Dan yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu membandingkan beberapa pilihan produk. Dan yang keempat, keputusan pembelian, yaitu memilih produk yang akan dibeli. Dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian, yaitu mengevaluasi tingkat kepuasan setelah menggunakan produk.